Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat belajar. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks anekdot, submateri menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Bagi sahabat belajar yang belum menyimak video pembelajaran tentang materi sebelumnya, silahkan lihat di deskripsi. Saya sudah sematkan materi sebelumnya, atau silahkan lihat link di atas. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari benar-benar diridhoi oleh Yang Kuasa, sehingga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu ada 3. Jadi setelah sahabat belajar menyimak video pembelajaran ini, sahabat belajar diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi struktur teks anekdot, kemudian yang kedua mengenal berbagai pola penyajian anekdot, dan yang ketiga menganalisis kebahasaan teks anekdot. Oke, kita masuki materi yang pertama, yaitu tentang struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot ada 5. Yang pertama adalah abstraksi, kemudian yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Mari kita bahas kelima struktur anekdot ini agar sahabat belajar lebih memahaminya. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Nah, biasanya letak abstraksi ini itu berada di awal dari teks anekdot ya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Nah, bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Baik, sebelum dilanjutkan, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini lebih berkembang. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah krisis. Nah, krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis inilah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Jadi, kelucuan dari anekdot ini berada dalam krisis. Silahkan diingat, saya ulangi lagi, bahwa kekonyolan atau yang menggelitik dalam anekdot itu letaknya biasanya dalam krisis. Mengapa saya pertegas? Ini untuk memudahkan sahabat pelajar dalam mengisi soal yang berhubungan dengan struktur teks anekdot. Kan biasanya soalnya itu ada disajikan teks anekdot, kemudian pertanyaannya, struktur teks di atas adalah, atau struktur bagian teks anekdot di atas adalah. Nah, jadi jika di sana terdapat kekonyolan atau yang menggelitik, berarti ya sudah, itu termasuk bagian dalam krisis. Ini bisa juga dijadikan sebagai kata kunci kita dalam menyelesaikan soal struktur teks anekdot. Semoga memahami. Kita lanjutkan bagian keempat, yaitu reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Nah, jadi ini reaksi ini merupakan tanggapan dari krisis. Apakah misalkan menertawakan atau mencela. Ini juga bisa dijadikan sebagai kata kunci kita untuk memudahkan sahabat pelajar dalam menganalisis struktur teks anekdot. Oke, kita lanjutkan bagian yang terakhir, yaitu adalah koda. Koda merupakan penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Nah, ini kalau ini sudah jelas ya. Koda itu letaknya di bagian akhir dari teks anekdot. Itulah struktur dari teks anekdot. Semoga bisa memahami, sehingga nanti ketika menjawab soal yang berhubungan dengan struktur teks anekdot, sahabat belajar bisa menjawabnya dengan benar.
Nah, untuk sahabat pelajar yang ingin mendalami soal tentang struktur teks anekdot, silahkan lihat link di atas atau scroll ke bawah. Di bagian deskripsi sudah saya buatkan video tentang pembahasan soal struktur teks anekdot. Kita lanjutkan ke analisis struktur agar sahabat pelajar lebih memahami. Ini ada teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Saya bacakan terlebih dahulu. Seorang warga melapor kemalingan. Pelapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi, "Kemalingan apa?" Pelapor, "Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak." Polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Pelapor, "Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." Polisi, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" Pelapor, "Belum," sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, "Itu ilegal. Anda saya tangkap." Pelapor, "Hanya bisa pasrah, tak berdaya." Kita bahas strukturnya. Abstraksi. Abstraksinya ini sudah jelas ya. Di awal, seorang warga melapor kemalingan. Kemudian orientasinya itu, "Pak, saya kemalingan." Kemudian, "Kemalingan apa?" "Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak." Nah, kemudian tadi sudah dibahas bahwa yang menggelitik itu bagian dalam krisis. Ini kan bagian yang menggelitik dan berisi tentang kekonyolan yang perlu kita maknai, yaitu kemalingan kok beruntung? "Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." Kemudian reaksi. Reaksi itu adalah tanggapan dari krisis. "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" "Belum," sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. "Itu ilegal. Anda saya tangkap." Kemudian koda bagian akhir, "Hanya bisa pasrah dan tak berdaya." Oke ya. Semoga dengan dibahasnya analisis struktur dari teks anekdot ini membuat lebih paham kembali sahabat pelajar tentang struktur teks anekdot. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengenal berbagai pola penyajian anekdot. Ada dua pola penyajian teks anekdot, yaitu yang pertama dalam bentuk dialog. Ini contohnya, dan tadi yang kita bahas itu dalam bentuk dialog. Kemudian ini dalam bentuk narasi. Ini dua-duanya judulnya sama, hanya penuangannya saja atau pola penyajiannya saja yang berbeda. Yang pertama dituangkan dalam bentuk dialog, sementara yang kedua dalam bentuk narasi. Ya, semoga dipahami. Kita lanjutkan. Nah, kita bahas. Nah, ini ada poin penting dalam dialog. Kutipan anekdot di atas digunakan kalimat langsung yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, jadi yang kita bahas pada slide ini adalah tentang kalimat langsung. Jadi sahabat pelajar harus tahu kalimat langsung itu kalimat yang bagaimana. Oke, cirinya adalah kalimat langsung itu diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Ini tanda petik ini berarti ya. Ini ungkapan Tono, "Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri." Ada tanda petik, kemudian ini juga ada tanda petik. "Ah, begitu saja dipikirkan si Ton." Ini tanda petik juga. Yang kedua, huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini perlu diingat bahwa setelah tanda petik gunakan huruf kapital. Ini karena biasanya nanti ada di tugas menulis teks anekdot, ketika penyajiannya dalam bentuk dialog maka harus diingat setelah tanda petik gunakan huruf kapital. Yang C, antara pembicara dan apa yang dikatakannya dipisahkan dengan tanda titik 2. Nah, ini ada tanda titik 2. Ini ya, kalimat langsung. Silahkan diingat dengan baik. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang menganalisis kebahasaan teks anekdot. Nah, unsur kebahasaan teks anekdot antara lain 1 atau A, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Nah, kalimat retoris itu adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban.
Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, yaitu menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat seru. Perhatikan 6 poin unsur kebahasan ini karena biasanya di soal juga sering ditanyakan. Kita perjelas kembali. Nah, ini contohnya. Ya, ini contoh teks anekdotnya. Silakan baca dan pahami. Kemudian kita bahas tentang kaidah kebahasannya. Yang pertama adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Ini contohnya. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Ini menyatakan kalimat masa lalu. Kemudian, kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban ya. Sini, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ini kan tidak dijawab di sini ya. Kemudian, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Nah, ini akhirnya, ini berarti kan kata akhirnya, hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Kemudian penggunaan kata kerja aksi, saksi menatap, itu melakukan kegiatan. Keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan, mendengar. Ini juga kan nanti aksi, ya artinya melakukan, nanti dia tidak mendengar. Kemudian penggunaan kalimat perintah, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Kemudian terakhir penggunaan kalimat seru. Oh, maaf. Ya, semoga bisa memahami dari unsur kebahasan teks anekdot. Baik, itu saja materi tentang menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Semoga materi singkat ini bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk sahabat pelajar. Jika memang ini dirasa bermanfaat, maka silahkan like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.